di sini mau menari untuk kemuliaannya. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan, Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. lebih lagi dengan segenap hatimu, katakan ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud. Ku kan menari, seperti Daud menari. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab
Jemaat kekasih Tuhan, mari kita kembali bersama-sama menghampiri tahta kasih kemurahan Tuhan. Untuk kita boleh menerima segala limpah berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Dengan merendahkan hati kita, dengan membuka hati kita luas, merindukan dan memohon kepada Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang menghampiri tahta kemurahan-Mu. Sebab oleh pengorbanan Kristus Yesus yang sempurna di kayu salib, telah membukakan tabir bagi kami, telah memberikan jalan untuk setiap kami dengan penuh keberanian. Kami boleh menghampiri tahta kekudusan-Mu. Kami boleh datang dan bersimpuh di bawah kaki-Mu, menyembah-Mu, membuka hati kami untuk kiranya berkat-berkat ilahi yang sudah Engkau sediakan, Engkau berkenan untuk mencurahkan atas setiap kami. Layakkan setiap hidup kami Tuhan. Ampuni dari segala kebodohan, ketidaktepatan kami, kedegilan hati kami. Kami datang dan kami bersyukur sebab darah penebusan-Mu telah mengampuni dan menebus segala dosa pelanggaran kami. Dan oleh anugerah penebusan-Mu kami diperkenan untuk kami menghampiri tahta kemurahan-Mu. Bapa, kami rindu, kami memohon, curahkan berkat-berkat ilahi-Mu atas kehidupan ini. Supaya hidup ini makin diubahkan, hidup kami makin disempurnakan, dan hidup kami makin memperkenankan hati-Mu ya Bapa. Kami mohonkan doa ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya kuasa Roh Kudus Allah akan mengurapi setiap kami dimanapun kami berada. Untuk kami boleh menikmati dan mengalami kuasa firman-Mu itu akan bekerja atas setiap hidup pribadi kami. Hamba berdoa dan hamba mohonkan doa ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali menikmati satu anugerah persekutuan kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan yang sudah mendamaikan kita dengan Bapa di sorga dan telah mempersatukan kita menjadi jemaatnya, menjadi tubuhnya di muka bumi ini. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, kalau sepanjang bulan Oktober ini kita sudah belajar tentang pengharapan akan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan. Kehidupan yang abadi dan kekal di langit yang baru, bumi yang baru. Di mana Tuhan mau sisa kehidupan kita ke depan. Tidak sedikit pun kita sisakan untuk dunia dan untuk diri kita. Tapi kita mau serahkan semuanya untuk satu kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah sediakan. Yaitu satu kehidupan di dalam kerajaan sorga yang mulia, di langit baru yang bumi yang baru. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, di penghujung bulan Oktober ini, kita mau melihat lebih dalam lagi tentang anugerah yang Tuhan sudah kerjakan dan sediakan bagi kita. Yaitu satu hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Pengharapan akan kemuliaan yang Tuhan sudah janjikan. Hari ini kita mau belajar bagaimana pengharapan akan kemuliaan yang Tuhan sudah janjikan haruslah kita perjuangkan. Kita harus berjuang untuk kita meraih panggilan sorgawi. Kita harus berjuang untuk kita meraih mahkota kehidupan kita. Kita harus berjuang untuk kita mencapai garis akhir kita sebagai pemenang yang akan layak dimuliakan dalam kerajaan sorga. Dan perjuangan kita itu tidak akan pernah bisa terlepas dari iman yang teguh. Iman yang murni, iman yang suci, yang bersumber dari kekuatan Allah. Bukan kekuatan kita manusia. Tetapi biar kekuatan manusia kita yang akan terus berkurang-kurang. Sehingga kekuatan yang dari Allah itu akan terus bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau belajar dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima bicara tentang pengharapan
iman yang akan membawa kita kepada kesempurnaan dari kasih. Firman Tuhan berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita sedang menggenapkan hidup di zaman akhir, dan di zaman akhir ini kita sedang menantikan janji Tuhan. Pengharapan yang kita punya itu berdasar kepada janji Tuhan. Sebab kekasih-kekasih Tuhan, janji yang manusia berikan kepada kita, ujungnya itu lebih banyak mengecewakan. Sebab janji manusia itu adalah janji yang tidak teruji, tidak terbukti. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan, bicara tentang janji Allah dalam kehidupan kita, janji Allah itu suci, janji Allah itu murni. Bahkan firman Tuhan mengatakan janji Allah itu sudah teruji dan terbukti. Untuk itu, dari dasar janji Allah kepada kita, kita memiliki sebuah pengharapan akan sebuah kehidupan kemuliaan yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dan Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Sebagaimana tema minggu ini, bahwa kemuliaan yang Tuhan janjikan itu haruslah kita perjuangkan. Dan perjuangan yang harus kita kerjakan itu harus dibangun di atas dasar iman yang teguh, iman yang suci, iman yang murni, dan bersumber dari kekuatan Allah. Itu yang akan memampukan kita, sekalipun jalan yang kita jalani sukar, tetapi kita akan mendapatkan kepastian melalui jalan yang sukar ini. Kita akan keluar sebagai pemenang. Dan kita akan layak untuk menerima mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, hidup di akhir zaman ini, bagaimana kita harus memperhatikan iman kita. Karena iman itulah yang akan membuat pengharapan kita itu akan menjadi kenyataan. Untuk kita mengalami janji Tuhan, menerima mahkota kehidupan, hanya disediakan bagi mereka yang masuk dalam gelanggang pertandingan iman. Dan yang mereka mencapai garis akhir. Hanya kepada merekalah mahkota kehidupan itu disediakan. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan. Ya, kalau dalam kehidupan kekristenan kita seringkali ya, kita memiliki pengertian kalau di sekolah minggu ada lagu mengatakan di sorga nanti pakai baju putih. Dan atas kepala kita bermahkotakan emas. Saudara, pengertian kita setelah kita beranjak dewasa, kita harus tahu bahwa mahkota itu diberikan bukan kepada semua orang. Mahkota yang adalah simbol dari yang namanya kemenangan, itu hanya diberikan kepada mereka yang mau berjuang, masuk di dalam pertandingan iman dan menyelesaikan pertandingan iman itu dengan benar. Oleh sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, kita belajar hari ini bagaimana iman yang teguh, iman yang murni, iman yang suci, yang bersumber dari kekuatan Allah itu harus kita perhatikan, harus kita tumbuh kembangkan. Kekasih-kekasih Tuhan, bicara tentang iman,
bukan berbicara tentang seberapa besar gunung yang saudara bisa pindahkan dengan iman yang mungkin hanya kecil. Sebab Alkitab mengajarkan untuk memindahkan gunung yang besar, itu tidak perlu yang namanya iman yang besar. Kalau engkau mempunyai iman yang kecil, yang hanya seperti biji sesawi saja, iman itu akan sanggup memindahkan yang namanya gunung-gunung persoalan. Masalahnya saudara, bukan berapa besar gunung persoalan yang saudara pindahkan. Bukan berapa banyak keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat yang Tuhan boleh lakukan dalam kehidupanmu. Bukan kepada proyek-proyek yang secara manusia dengan simbol-simbol bangunan-bangunan yang megah. Dengan iman, saudara. Sehingga proyek-proyek yang besar, bangunan-bangunan yang megah itu bisa terselesaikan. Masalahnya bukan berapa besar hasil, tapi berapa benar iman yang kita punya hari ini. Kekasih-kekasih Tuhan, jauh lebih menyenangkan hati Tuhan bukan berapa besar gunung yang engkau pindahkan. Berapa megah bangunan yang engkau bisa bangun dengan iman. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan, jauh lebih menyenangkan hati Tuhan adalah berapa besar imanmu itu diperhitungkan oleh Tuhan. Sebab ukuran keberhasilan manusia tidaklah demikian dipandang oleh Tuhan menjadi nilai keberhasilan. Apa yang berhasil menurut manusia belum tentu ukuran yang sama dipakai oleh Tuhan menilai dan mengukur keberhasilan kita. Oleh sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, bicara tentang iman yang kokoh, iman yang benar, iman yang tulus, iman yang murni, iman yang suci, adalah bicara tentang iman bagaimana hidup kekristenan kita itu diubahkan untuk menjadi sama seperti Kristus. Hidup yang berubah, di mana kehidupan lama kita, kodrat dosa kita, segala ambisi kita, segala reputasi kita, segala ego kita, itu boleh hancur di dalam yang namanya kuasa salib Tuhan. Sehingga yang tersisa dalam kehidupan kita adalah kehidupan Kristus, Yesus Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, bicara tentang ego, bicara tentang reputasi, bicara tentang harga diri, semuanya itu adalah kekejian di hadapan tahta Allah. Semuanya itu adalah kebencian di hadapan tahta Allah. Oleh sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, jangan mengukur iman dengan berapa besar gunung yang engkau pindahkan. Berapa besar proyek bangunan megah yang engkau bisa dirikan. Sebab di dalamnya ada kemungkinan besar ego kita, reputasi kita, harga diri kita juga termeterai di sana. Dan kekasih-kekasih Tuhan, segala sesuatu yang tersisa dan yang ada di mana ego, reputasi, harga diri kita, di sanalah kekejian dan kebencian di hadapan tahta Allah. Jangan kita mau terperdaya dengan tipu daya iblis. Dengan segala ukuran keberhasilan manusia. Dengan berapa besar gunung dan bangunan gedung megah yang kita bangun karena iman. Saudara, itu bukan ukuran iman yang menyenangkan hati Tuhan. Sebab iman yang berkenan kepada Tuhan, iman yang diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran, adalah iman di mana kita percaya bahwa kehidupan manusia dosa kita, kodrat dosa kita, harga diri kita, reputasi kita, ego kita, itu boleh berkenan dihancurkan dan makin berkurang dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada yang tersisa dalam hidup kita selain kehidupan Kristus Yesus yang akan makin nyata, yang akan makin bertambah-tambah, yang akan makin bercahaya dalam kehidupan kita. Sehingga dunia akan mengenal Kristus Yesus bukan dari sebuah sejarah kehidupan
bahwa Yesus Kristus pernah ada di dunia ini 2000 tahun yang lalu. Oh, Kristus Yesus melakukan segala kebaikan dan mujizat 2000 tahun yang lalu. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan, dunia sedang membutuhkan sebuah kehidupan Kristus yang kita nyatakan. Kita hidupi dalam kehidupan kita. Supaya dunia bisa menikmati, supaya dunia bisa merasakan. Sebab dunia sedang merindukan anak-anak Allah. Pribadi-pribadi Yesus itu dinyatakan di dunia ini. Oleh sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, belajar dari firman Tuhan di Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Ibrani pasal yang ke-12, ayat pertama hingga ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin iman kita. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan saudara dan saya menjadi lemah dan putus asa. Kekasih-kekasih Tuhan, kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita harus kita perjuangkan. Ibrani mengatakan kepada kita bahwa kita wajib untuk kita ambil bagian dalam pertandingan iman. Kita harus masuk di dalam perjuangan untuk kita boleh meraih garis akhir kita. Dan Alkitab mengatakan, marilah kita menanggalkan segala beban dan dosa. Kekasih-kekasih Tuhan, pertandingan iman kita bukan menanggalkan beban dan dosa. Tapi pertandingan kita adalah berjuang mencapai kesempurnaan dan serupa dengan Yesus Kristus. Oleh sebab itu dalam pertandingan iman, dalam perjuangan untuk mencapai keserupaan dengan Yesus, jangan ada satu dosa yang kita pelihara dan kita suka dalam hidup kita. Saudara, jangan ada hobi-hobi, kesukaan-kesukaan yang sebenarnya itu hanya memuaskan daging kita. Oh, itu beban yang harus kita tanggalkan. Tabiat-tabiat lama kita, kesukaan-kesukaan daging kita yang lama yang kita warisi. Yang mungkin kita pikir baik, yang mungkin kita benar. Kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, supaya daging kita disangkali. Saudara, izinkan itu beban itu kita tanggalkan dalam hidup kita. Sebab semua beban dan dosa kalau kita rela, kita mau untuk kita tanggalkan, maka kekuatan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita akan masuk di dalam pertandingan iman dengan tidak ada beban dan dosa yang akan merintangi kita. Oleh sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, dalam pertandingan iman itu, dalam perjuangan untuk mencapai keserupaan dengan Kristus, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, dalam perjuangan kita untuk mencapai kesempurnaan, keserupaan dengan Kristus, mari kita mengarahkan mata kita, fokus kita, tujuan, gairah hidup kita, yaitu kepada Kristus Yesus yang telah menang. Dikatakan Dia yang telah menjadi pokok keselamatan abadi bagi setiap kita yang percaya dan taat kepada Dia. Ada kekuatan, ada pertolongan, ada kemampuan yang datang dari sorga,
yang akan melimpah dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan iman kita, dalam pertandingan dan perjuangan iman kita. Maka kita akan mendapatkan anugerah Tuhan untuk kita mencapai garis akhir kita. Kita meraih mahkota kehidupan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, sebab Kristus Yesus yang menjadi fokus kehidupan kita, yang menjadi pusat dan sentral kehidupan kita, dalam perjuangan kita mencapai kesempurnaan. Kristus Yesus telah menang dan Dia memberikan anugerah supaya jangan kita menjadi lemah dan supaya jangan kita putus asa. Supaya jangan kandas iman kita, tetapi kita terus dibaharui dari hari ke hari. Sekalipun manusia jasmani kita mengalami hukum kemerosotan, tetapi kita percaya manusia batin kita akan mengalami hukum rohani yang akan terus bertambah-tambah. Sehingga dengan kekuatan kuasa yang dari sorga, manusia rohani kita makin kuat, makin kokoh. Sehingga kita akan mampu berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lesu. Dengan kekuatan sayang burung nasar, kitab Yesaya mengatakan, kita akan sanggup menyambut badai yang datang. Sebab badai itu bukanlah sesuatu yang menakutkan bagi burung Raja Wali. Sebab burung Raja Wali ditakdirkan, dia menjadi burung yang justru kekuatan sayapnya itu akan teruji, akan terbukti waktu badai itu datang. Dan untuk itulah Tuhan menetapkan kita yang kekuatannya bukan dari manusia dan dari diri sendiri. Yang kekuatannya berasal dari Allah. Yang hidupnya menanti-nantikan Tuhan. Hidupnya bergantung dan berharap sepenuh kepada Tuhan. Maka kita akan lihat kekuatan yang dari sorga itu akan terus membawa kita makin bertambah-tambah. Sehingga pada akhirnya kita dapat menyelesaikan pertandingan iman kita dengan benar. Selanjutnya bagian yang terakhir dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Bagaimana pengharapan akan kemuliaan yang Tuhan janjikan kepada kita haruslah kita perjuangkan dengan iman yang teguh. Iman yang bersumber dari kekuatan Allah. Kita akan melihat dari 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga hingga ayat yang ketujuh. Firman Tuhan berkata, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ayat yang kelima, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih kepada semua orang. Bagian yang terakhir dalam kebenaran firman Tuhan hari ini buat kita. Berjuang meraih kemuliaan yang Tuhan sediakan dengan iman yang kokoh yang bersumber dari kekuatan Allah. Dari 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga hingga yang ketujuh yang kita baca. Alkitab mengatakan, karena kuasa ilahinya yang telah dianugerahkan pada kita, segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Saudara, kita dilahirkan oleh kuasa Allah yang sudah mengalahkan maut melalui kebangkitan Yesus. Itu untuk satu tujuan, supaya kehidupan kita
mengalami kehidupan yang terus diubahkan menjadi kehidupan yang berkenan kepada Allah, hidup yang saleh. Saudara, kita perlu mengambil bagian di dalam kodrat ilahi kita. Kita terus perlu berjuang untuk memelihara, untuk menumbuh kembangkan, untuk memaksimalkan segala potensi ilahi yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui kebangkitan Kristus yang sudah melahirkan kita. Kita menerima benih ilahi itu. Kita harus tumbuh kembangkan benih ilahi itu dalam hidup kita. Kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi kita. Untuk itu saudara, kita perlu berjuang untuk kita mengenakan kodrat ilahi supaya kita luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, hidup di akhir zaman, untuk kita tidak binasa bersama dengan dunia ini, kita harus hidup dengan mengenakan kodrat ilahi kita. Menanggalkan kodrat dosa kita. Dan kita berjuang mengenakan kodrat ilahi. Kita berjuang memperagakan kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita tidak berjuang untuk mengenakan kodrat ilahi, kalau kita tidak berjuang menanggalkan kodrat dosa kita, maka kita akan binasa bersama dengan dunia oleh karena nafsu dunia yang ada pada daging kita. Oleh sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, waktu yang masih sisa yang Tuhan beri, mari kita akan bergandeng tangan, kita akan saling mendoakan, kita akan saling menguatkan untuk supaya masing-masing kita akan terus dibaharui dan dikuatkan di dalam pertandingan iman kita, menanggalkan kodrat dosa kita, mengenakan kodrat ilahi, memperagakan kehidupan Kristus di dunia ini. Supaya kehidupan Kristus itu makin nyata dan iman kita sampai kepada kesempurnaan. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, ayat yang kelima hingga yang ketujuh. Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Sekali lagi, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu. Iman kita harus kita tambahkan dengan kebajikan. Saudara kekasih, kita tidak akan pernah bisa hidup dalam kebajikan kalau kita tidak mengerti firman Tuhan. Saudara, karena firman Tuhan itulah yang akan menuntun dan memampukan kita. Bukan saja hidup kita ini benar, bukan saja hidup kita ini baik dalam ukuran manusia. Tapi biar kiranya kebajikan dan kemurahan yang datang dari Allah itu akan mengikuti aku. Kekasih-kekasih Tuhan, sebagaimana firman Tuhan mengatakan, ya, di dalam Mazmur 23, Tuhan itu gembala yang baik, Dia menuntun kita kepada rumput yang hijau, mata air yang tenang. Ia menyediakan hidangan yang melimpah di depan musuh-musuh kita. Dan bagian yang terakhir mengatakan kebajikan dan kemurahan Tuhan itulah biar yang mengikuti kita seumur hidup kita. Kekasih-kekasih Tuhan, tambahkan dari imanmu itu kebajikan, dan kepada kebajikan kita harus menambahkan pengetahuan. Pengetahuan berbicara bukan hikmat manusia. Pengetahuan di sini bukan cuman ilmu pengetahuan yang dunia miliki. Tapi pengetahuan ini berbicara tentang hikmat yang datang dari sorga. Pengetahuan yang diberikan bersumber dari hati yang takut akan Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan. Dan pengetahuan itu akan memberikan kepada kita pengertian ilahi. Sehingga karena pengetahuan ilahi itulah kita akan menikmati sebuah kehidupan penguasaan diri. Saudara, pengetahuan yang bersumber dari hikmat Allah itu akan membuat kita menyangkal diri kita. Membuat kita tidak mempertahankan reputasi kita. Tetapi justru akan membawa kita kepada penguasaan diri. Dan kita harus menambahkan kepada penguasaan diri itu ketekunan. Ketekunan itu adalah kemampuan bertahan di waktu yang sukar.
masih terus berusaha merambat sekalipun dihambat. Sekalipun jalan ini sukar, kita tidak menyerah. Tapi kita berserah kepada Tuhan. Kekuatan Tuhan yang Tuhan janjikan yang akan melimpah kepada kita. Dan kekasih-kekasih Tuhan, ketekunan itu akan membawa kita kepada sebuah kehidupan yang saleh. Kehidupan yang bukan secara agama kita tampak baik. Karena seringkali kita bisa menemukan kehidupan keagamaan itu menjadi topeng. Menjadi sesuatu yang menipu. Tampil baik di depan orang. Dinilai baik oleh manusia. Tapi sesungguhnya keberadaannya firman Tuhan mengatakan seperti kuburan. Bangkai yang ada di dalam. Kebusukan yang ada di dalam. Tetapi saudara kekasih, iman yang ditambahkan di dalam kehidupan kita dengan kebajikan dan pengetahuan dan penguasaan diri akan membawa kita kepada ketekunan dan akan berbuah kehidupan yang saleh. Kehidupan yang saleh inilah akan membuat hidup di dalam kasih kepada saudara itu adalah sebuah kehidupan yang murni. Bukan kasih yang dibuat-buat. Bukan kasih yang musim-musiman. Tetapi kasih yang adalah kehidupan yang selalu nyata. Baik kepada semua orang. Terlebih kasih kepada saudara-saudara seiman kita. Umat ketebusan, milik kepunyaan Kristus. Sekalipun kita berbeda dengan macam-macam merek gereja kita. Tapi itu tidak memisahkan kita. Tapi justru kita akan hidup di dalam sebuah kasih yang sempurna. Dan kasih yang sempurna kepada saudara kita itu tidak akan pernah tercapai kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita. Mengasihi semua orang yang ada sekitar kita. Yang mungkin berbeda keyakinan dan agama. Oh, yang mungkin berbeda dalam banyak hal dalam hidup kita. Tapi perbedaan itu tidak bisa menahan sebuah kuasa kasih yang mengalir di dalam kemurnian, di dalam ketulusan, di dalam kesucian. Dan kasih itu akan membawa kita kepada kesempurnaan. Demikianlah firman Tuhan hari ini yang kita bisa pelajari bersama-sama di minggu yang terakhir di bulan Oktober ini. Kita akan tinggalkan bulan Oktober, kita akan masuk bulan November. Dan kita akan mengakhiri tahun ini di bulan Desember. Waktu berjalan begitu cepat. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan, jangan biarkan waktu itu lalu tanpa keubahan hidup terjadi di dalam pribadi kita. Mari izinkan Tuhan boleh berperkara dalam hidup kita. Tuhan boleh mengerjakan dalam kehidupan kita iman yang kokoh, iman yang teguh, iman yang murni dan suci, yang bersumber dari kekuatan Allah. Dengan iman yang teguh itulah kita akan mendapatkan pengharapan akan kemuliaan. Itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kita yang menantikan janji Tuhan di akhir zaman ini. Kiranya kekuatan, kuasa yang datang dari sorga mengalir atas setiap kehidupan kita. Memberkati kita dimanapun kita berada. Untuk kita terus boleh dibaharui oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Kita makin dibersihkan, kita makin berakar kuat. Kita akan makin berakar teguh. Dan kita akan bertumbuh sehat dan berbuah lebat untuk kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Tuhan kiranya memberkati jemaat dimanapun kita berada. Jadilah kuat di dalam Tuhan dan oleh kuat kuasanya. Biar kiranya anugerah kemurahan Tuhan yang sudah terbukti memelihara kita di hari hidup kita. Di 10 bulan di tahun 2020, tahun pandemi ini. Kekuatan dan pertolongan Tuhan yang sudah terbukti memelihara kita. Kita percayakan kita akan mengakhiri tahun 2020 ini. Dengan segala kekuatan Allah yang akan makin bertambah-tambah dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan tundukkan kepala, berdoa bersama-sama. Kami datang kepadamu ya Bapa di sorga mengucap syukur.
untuk segala berkat anugerah yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami. Untuk sebuah kehidupan yang terus Tuhan akan ubahkan. Kami makin berakar, kami makin bertumbuh dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami boleh mengalami satu kehidupan di tengah dunia yang gelap. Terang Tuhan itu terbit atas kami. Dan terang Tuhan itu bercahaya melalui kehidupan kami. Menerangi dunia. Supaya banyak jiwa yang akan diselamatkan. Oleh karena terang Tuhan yang terbit dan bercahaya atas kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa menyerahkan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biar pemeliharaan dan kekuatan yang datang dari sorga itu melimpah atas kehidupan jemaat-Mu. Yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka kokoh, biar iman mereka teguh. Dan dengan iman yang teguh itu mereka akan mengalahkan setiap pergumulan, permasalahan yang sedang mereka hadapi. Sebab kekuatan kami datang dari Tuhan. Pertolongan kami datang dari Tuhan. Dan Tuhan sumber dari berkat akan mencurahkan berkat-Nya atas kehidupan kami jemaat-Mu. Tuhan, hamba berdoa yang sakit mereka boleh mengalami kuasa kesembuhan oleh bilur-bilur-Mu. Mereka dipulihkan dan mereka dikuatkan untuk kami terus melanjutkan pertandingan iman sampai kami mencapai garis akhir dan menerima mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan, yang goyah diteguhkan, yang lemah mendapatkan kekuatan baru. Aku berdoa dimanapun jemaat Tuhan ada, kiranya tangan kemurahan Tuhan terus dan memberkati kami semuanya. Biar seluruh kehidupan kami, hati kami dikuasai oleh kuasa Roh Kudus Allah. Hidup kami dimeteraikan oleh darah penebusan-Mu dan oleh kuasa firman-Mu kami makin dibersihkan dan kami makin berbuah lebat. Terima kasih ya Tuhan, hamba berdoa memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam berkat nama Allah Bapa dan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan oleh kuasa Roh Kudus yang menyertai kehidupan jemaat-Mu, kehidupan kami semuanya. Hari ini, sepanjang hari-hari hidup yang Tuhan masih percayakan, sampai Tuhan datang, sampai kami mencapai kesempurnaan dan keserupaan dengan Kristus itu nyata. Biar kiranya kuasa yang dari sorga mengalir dan melimpah atas kami. Terima kasih ya Tuhan, hamba berdoa dan menyerahkan semua jemaat-Mu di dalam tangan kemurahan-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dengan iman, kita akan katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya.